Pak Engkos ini jago banget merawat anggrek. Alhamdulillah. Apa sih Pak istimewanya bunga anggrek ini Pak? Halo sahabat Sain, apa kabar? Sahabat, Rabu kali ini kita bincang santai lagi ya. Bareng saya Dani Romdoni dalam tayangan Rabu Asik. Bincang santai, penuh inovatif dan kreatif. Bersama saya ada bintang tamu kali ini, Bapak Koswara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Bahagia, bugar, produktif. Siapa sih Pak Koswara ini? Dan kenapa harus Pak Koswara? Pastinya sahabat Sain pengen tahu kan? Kalau di kantor kami biasanya memanggil Pak Engkos aja. Pak Engkos ini adalah salah satu pegawai yang berprestasi loh. Beliau merupakan salah satu ujung tombak dalam perkara kebersihan lingkungan dan perawatan tanaman di kampus PMPTK IPA. Mau tahu profilnya? Berikut ini tayangan videonya. Nama lengkapnya Koswara, namun kami biasa memanggilnya Pak Engkos. Meski dengan usianya yang menapak senja, lelaki kelahiran Bandung 60 tahun silam ini tak tampak raut kelelahan di wajahnya. Raut mukanya selalu menebarkan senyum kepada setiap orang yang ditemuinya. Bagi Pak Engkos, bekerja adalah kewajiban yang harus disyukuri. Selama 15 tahun mengabdi di sebuah lembaga naungan Kemendikbudristek ini, Pak Engkos memiliki kebanggaan tersendiri. Meskipun pekerjaannya yang digeluti berkutat di seputar persoalan taman dan kebun, Pak Engkos kerap diminta untuk menjadi narasumber lapangan bagi guru-guru IPA yang mengikuti pelatihan di PMPTK IPA. Keahliannya merawat tanaman, utamanya adalah tanaman anggrek, menjadi inspirasi bagi siapa saja yang datang belajar kepadanya. Tidak seperti pegawai pada umumnya yang memiliki jam kerja rutin, masuk pukul 7.30 pagi dan pulang kerja pukul 4 sore. Pak Engkos sudah harus berangkat bekerja pukul 5 pagi dan pulang kerja harus selalu terlambat sampai ke rumah. Setiap pagi, Pak Engkos dan sejawat lainnya yang memiliki tugas yang sama harus memastikan setiap sudut kantor terlihat rapih dan bersih. Begitu pula pada sore harinya. Tampaknya begitulah rutinitas pengabdian Pak Engkos. Suami dari Ibu Yani Trisna Sukandi ini berharap agar semua pegawai memiliki kebanggaan seperti dirinya. Setidaknya ikut menjaga kebersihan dan kerapihan di setiap sudut-sudut mereka bekerja. Pak Engkos berharap agar tidak ada perlakuan yang berpotensi merusak taman atau mengabaikan kebersihan dan keindahan kantor tercinta ini. Semangat kerja Pak Engkos tidak berhenti di saat jam-jam sibuk hari kerja, tetapi juga di sela hari liburnya dia manfaatkan untuk membantu sang istri tercinta melakoni pekerjaan lain yang tak kalah hebatnya. Dengar-dengar Pak Engkos ini pegawai teladan ya? Alhamdulillah, betul. Ya. Coba ceritain dong Pak, kenapa Bapak dapat predikat ini? Saya pun sebetulnya tidak mengira hal ini akan jatuh pada diri saya. Ya. Karena di taman itu tidak sendirian. Ada rekan-rekan kami bertiga. Ya. Jadi semuanya ada 4 orang.
satu lingkungan ini. Oh iya betul. Ya alhamdulillah saja saya mendapat predikat seperti itu. Sampai-sampai Pak Kapus sendiri yang langsung memberikan penghargaan tersebut, kalau nggak salah. Betul. Momennya sehabis upacara kan Pak? Habis upacara Iya. yang sebetulnya sangat mengharukan untuk iya. diri saya sebagai tukang kebun atau tukang iya. kebersihan. Iya. Sahabat Sain, ada satu lagi menarik tentang Pak Engkos ini. Apa itu? Kita lihat tayangannya. Mantap kan sahabat sains? Kang Engkos ini jago banget merawat anggrek. Apa sih istimewanya bunga anggrek ini Pak dibandingkan dengan bunga-bunga yang lainnya? Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas. Hanya saja bahwa anggrek ini tanaman yang istimewa dan merupakan primadona di Indonesia. Nah, primadona di Indonesia varietasnya sangat banyak. Bahkan negara lain pun banyak yang tadinya mengambil dari wilayah kita. Nah, dari sisi lain harganya pun mahal, relatif mahal. Bahkan banyak jenis anggrek Indonesia yang dilindungi karena banyaknya pencurian di hutan-hutan. Oh gitu aja ya. Mungkin anggrek ini ada filosofinya Pak? Betul sekali Pak Dani, filosofi anggrek itu tidak setiap saat berbunga. Jadi dia mempunyai karakter yang berbeda dengan bunga-bunga lain. Dari mulai warna putih, dari mulai warna putih sampai warna hitam ada anggrek itu. Satu, keduanya anggrek itu mempunyai karakter hidup yang berbeda-beda, tidak sama. Jenis Dendrobium yang ada di lingkungan P4TK IPA itu sukanya panas, jenis Dendrobium. Nah, jenis anggrek bulan atau amabilis dia sukanya teduh. Kalaupun kena panas dia paling hanya 40% kena panasnya. Nah, kebetulan di Bandung di P4TK IPA ini berbunga-bunga karena pas dengan habitat anggrek Dendrobium maupun amabilis atau anggrek bulan.
sehingga banyak tamu peserta itu tertarik akan anggrek yang ada di lingkungan kita. Nah, sedangkan filosofi yang lain yaitu anggrek sebetulnya ada perawatan yang sebetulnya tidak terlalu ribet, hanya perlu ketelatenan saja. Misalnya saja pada saat musim kemarau, 2 hari 1 kali disiram saja. 2 hari 1 kali. Boleh. Jadi tidak setiap hari disiram. Boleh itu. Untuk musim kemarau. Nah, kemudian penyiraman boleh pagi atau sore hari. Pagi atau sore. Nah, dan untuk bunga anggrek bulan Dendrobium ini, alhamdulillah di lembaga ini sesuai dengan karakternya, karena cocok dengan karakter anggrek. Jadi dia 3 bulan sekali sudah muncul bunga baru. Oh gitu. Ya, seakan-akan tidak putus. Bisa 1 tahun tuh 3 kali. 3 kali ada restnya. Restnya itu dia istirahat untuk keluar anakan baru. Kemudian dia rest. Kemudian anakannya itu 3 bulan kemudian akan keluar bunga lagi. Nah, jadi anggrek yang ada di lembaga ini, di PMPTK ini, karena cocok dengan habitatnya, sehingga seakan-akan bunganya itu tidak berhenti, karena jumlahnya yang ditanam banyak. Alhamdulillah Bapak Kapus dan Pak Romi menggemari jenis bunga anggrek ya. Bunga anggrek atau tanaman-tanaman lain. Nah, namun anggrek ini memang mempunyai karakter tersendiri, sehingga agak sulit untuk yang awam pengembangbiakan ataupun pemeliharaannya. Itu berapa lama Pak kira-kira bunga anggrek itu mekarnya itu loh? Mekarnya itu 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali itu berbunga, kemudian bunganya itu akan rontok tidak setiap hari, bisa 2 hari atau 3 hari rontok di bagian bawah bunga pertama jatuh. Jadi dia berurutan, jadi tidak gugur keseluruhan bunga, tapi bunganya berguguran jatuh. Begitu. Tapi nanti bunga yang baru mekar lagi gitu? Ya, mekar lagi. Begitu. Ya. Pak Engkos ini jago banget merawat anggrek. Alhamdulillah. Apa sih Pak istimewanya bunga anggrek ini Pak? Jenis anggrek ini memang sulit untuk dibudidayakan oleh petani atau masyarakat, karena harus melalui kultur jaringan. Nah, sedangkan kultur jaringan itu adanya tertentu saja, misalnya ada di IPB atau di nursery yang besar, atau pembudidaya anggrek yang besar. Jadi kultur jaringan itu perbanyakan anggrek secara jumlah yang besar, banyak, dan 100% tumbuh. 100% tumbuh. Dan kultur jaringan tadi diambil dari batang maupun daun. Kultur jaringan dari batang ataupun daun, kemudian banyak dicacah dia. Itu ada prosesnya. Kemudian itu steril. Kemudian yang dijual di masyarakat, di pedagang itu sudah berbentuk botolan. Ya, 1 botol itu. Oh maaf, saya tidak bawa contohnya ini. Harusnya ada contohnya Pak. Maaf. 1 botol itu kira-kira 100 atau 200 pieces. 200 pieces. 100 atau 200 pieces. Nah, dari botol itu dibesarkan di dalam botol memakai media kapas itu kedap, dan kalau dikeluarkan itu harus langsung semua dikeluarkan semua. Kemudian seedling namanya, seedling anakan anggrek.
baru itu satu-satu kita semaikan, kita simpan di media satu-satu itu. Insya Allah kalau perawatannya baik, akan tumbuh jumlah yang 100 atau 200. Hanya yang menentukan tadi kultur jaringan tadi. Kalau di masyarakat itu banyak yang paham, banyak yang bisa untuk merawat seedling. Tapi untuk kultur jaringannya itu nggak bisa. Banyak yang nggak bisa. Mungkin seperti itu. Oh iya Pak, udah. Anggrek ini bunga yang relatif mahal, perawatannya susah, bahkan bunganya 2 tahun baru nongol. Trik merawat anggrek ini menurut Bapak Engkos seperti apa? Perawatan anggrek yang utama itu agak telaten. Telaten ya. Ada telaten, terus ada perhatian yang khusus, tapi tidak terlalu bagaimana gitu. Hanya ada perhatian gitu. Jadi apakah si tanaman ini sakit dilihat dari bentuk daun, apa dia ngeriput, atau bentuk batang, apa dia mengerut batangnya. Nah, kemudian kalau mengerut itu berarti ada stres. Stres itu diakibatkan banyak. Apakah dia pindah-pindah tempat, atau dia terlalu panas, atau terlalu banyak air, terlalu lembab di batang. Karena kalau anggrek itu terbalik dengan yang lain, dengan tanaman yang lain. Kalau anggrek itu mati, itu bukan daunnya yang kering kemudian ke bawah mati. Tapi dia dari akar batang busuk. Kemudian ke atas mati. Kalau tanaman lain itu dari daun apa namanya? Kering, jatuh ke bawah mati. Jadi sehingga kalau daun untuk tanaman lain, daun kering, batang agak kering, ke bawah belum tentu kering. Bisa kita potong dan kita rawat, ini bisa tumbuh. Bisa tumbuh kalau ini ya Pak. Nah, tanaman lain. Kalau anggrek nggak bisa. Dia di bawah sudah mati Pak, di atasnya masih hijau. Masih hijau ya. Daunnya masih hijau. Jadi kadang-kadang kita merasa terkecoh. Dikira anggrek itu masih baik-baik saja, ternyata di bonggol, di akar itu sudah busuk. Sudah busuk itu sudah nggak bisa lagi kita tolong. Berarti itu udah mati aja ya Pak? Iya, bisa mati. Nah, tapi ada yang unik dari anggrek ini, yaitu anggrek ini suka mengeluarkan bunga stres. Jadi kalau dia stres itu bisa mengeluarkan bunga. Gitu ya. Jadi agak aneh gitu ya. Misalnya pindah ke suatu tempat, terjadi stres, tapi ini hidup ya, nggak keadaan rusak akar. Dia stres itu mengeluarkan bunga. Bunga itu bunga stres. Nah, bukan berarti kita merawat baik. Dia mengeluarkan itu alamiah dari anggrek. Dia mengeluarkan bunga. Nah, sehingga kita tahu ini bunganya jenisnya ini gitu. Jenis ini. Padahal dia belum waktunya untuk berbunga gitu. Nah, tetapi setelah itu apabila perawatan kita baik, itu ada perlakuan yang yang baik tadi, berbunga itu akan menerus. Bunganya itu akan menerus berbunga terus gitu ya Pak ya? Ya, sampai dengan itu tadi 3 bulan tadi. 3 bulan ya. Tapi kalau bunga stres tadi enggak, cuma 1 kali aja dia satu kali keluar berbunga, nantinya habis. Sudah, karena bukan bunga yang alami asli keluarnya. Itu bunga stres, itu dari anggrek. Nah, jadi perlakuan yang khusus itu memang di jenis anggrek itu diperlukan. Tapi tidak sulit juga untuk yang sibuk. Itu misalnya bisa 1 minggu 2 kali nyiram, boleh. Jenis 1 minggu 2 kali nyiram ya. Dengan volume yang basah. Basah, sehingga kan untuk 3 hari kemudian dia masih lembab
Gitulah. Jadi belum tidak kekeringan. Tidak kekeringan. Tapi tidak boleh juga dia tergenang. Kalau tergenang tadi busuk. Nanti busuk ya? Ya. Oh iya. Nah seperti itu Kak Dani, maaf ya Kak Dani. Jadi anggrek ini filosofinya tadi harus ada perlakuan rutin, sabar ya. Kesabaran diperlukan. Ya, betul. Jadi kenapa anggrek ini belum berbunga? Gitulah. Kenapa anggrek ini berbunga? Jadi kesabaran diperlukan dengan usaha-usaha tadi yang maksimal, tidak ada lain selain dari pemberian nutrisi. Kalau di lembaga kita ini di PM4IK pakainya gromor. Oh, gromor. Ya, itu gromor. Pak, setahu saya itu gromor itu ada yang buat daun, ada yang buat bunga ya. Betul sekali Kak Dani. Ada dua jenis. Cuman gromor itu konsentrasi untuk anggrek sangat bagus, sangat cocok, harganya pun lumayan mahal. Ya. Di kita ini ada salah satu Kak Dani, ada anggrek tebu. Anggrek tebu itu spesies kita ya di Jawa Barat. Saya dapatnya sulit juga itu. Tidak semua punya, tidak mudah dapatnya. Ada di guest house, ditempatkan di depan rumah Bapak Kapus. Sekarang belum berbunga. Nah, karena belum saatnya mungkin. Itu kita lagi konsentrasi untuk memicu bunga supaya lebih cepat keluar. Begitu. Iya. Pak, kalau bunga anggrek ditaruh di dalam ruangan itu gimana? Bagus nggak? Kalau penataan gitu bagus-bagus saja, pasti bagus, boleh-boleh saja. Hanya anggrek itu tidak dapat ditempatkan di ruangan terlalu lama. Jadi paling secara umum paling 3 hari. 3 hari dikeluarin? Ya, sudah 3 hari keluar. Biasanya seperti itu. Jadi perlakuan tanaman yang indoor itu jenis anggrek atau jenis bunga lain itu dia ada ditukar. Jadi seminggu itu bisa 2 kali lah. Iya. Diganti. Jadi dia tidak akan kuat lama, bertahan lama bunganya ataupun daunnya. Jadi paling lama itu hanya 1 bulan saja. Iya. Tapi kalau yang umum itu 3 hari diganti, diretur gitulah, diretur. Karena mungkin kurang sinar matahari kali Pak ya? Sinar matahari, oksigen juga. Terus dia oksigennya yang ini, yang seperti di luar, indoor. Ya. Outdoor gitu lebih suka gitu. Ya gitu. Pak, kalau kan ada buah anggrek yang ditempel di pohon, sama yang ditaruh di pot. Nah, itu lebih bagus yang ditaruh di pohon atau di pot, Pak? Biasanya. Kalau untuk kehidupan ya, untuk karena anggrek itu epifit, bukan parasit. Epifit bukan parasit, sehingga di pohon itu sebetulnya akan lebih baik, lebih bagus untuk kehidupannya. Dan si tanaman yang ditempel itu tadi tidak akan rusak, tidak akan terganggu. Nah, untuk pembungaan akan maksimal. Nah, karena ada faktor-faktor lain yaitu kelembaban dari si batang yang dia hinggapi. Dia cuma nempel saja. Nah, tapi kalau parasit itu kan mematikan batang induk. Batang induknya akan mati. Tapi kalau anggrek nempel di pohon lain, maka pohon lain itu tidak akan mati. Tidak akan terganggu. Itulah bedanya anggrek. Jadi kalau ditempatkan di tempat tanaman yang hidup, itu akan semakin hidup. Karena dia mengeluarkan bunga. Dan tidak tidak semerawut gitu. Gitu. Baik Pak, terima kasih ya. Sahabat sains, rupanya kita sudah berada di ujung bincang-bincang kita kali ini. Kita tiba saatnya menerangkan pesan dan filosofi dari keseharian Kakak Koswarai.
Silahkan Pak Angkos. Terima kasih. Enggak, ini dedikasi kepada kita semua. Silahkan gimana? Pesan dan pesan. Pesan dan pesan itu. Oh, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak salah. Cuman begini aja. Jadi motivasi yang kita perlukan tidak ada lagi. Ya. Sebetulnya untuk bekerja atau apapun, kalau motivasi bekerja kita maksimal, insya Allah akan baik. Baik untuk yang kita tuju maupun baik untuk diri kita sendiri. Yeah. Karena maaf ini pandangan saya aja, pribadi saya, tidak ada lain. Saya mengabdi di P4TK IPA, tidak melihat Bapak Kapusnya siapa atau Bapak Kasupagnya siapa. Yeah. Saya di sini, alhamdulillah, saya bekerja pagi sampai sore. Waktu yang ditentukan oleh lembaga, begitu saja. Yeah. Motivasi yang diperlukan, Mas. Oh, ada satu lagi Pak, lupa tadi. Suka dukanya kerja di kantor ini gimana Pak? Sangat suka sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu PNS maupun pejabatnya sangat baik dan familiar seperti keluarga. Ya. Nah, sedangkan saya kan hanya pengurus kebun saja, kebersihan saja, tapi tidak menganggap itu sebagai pekerjaan yang ini. Satu, keduanya suka sekali dengan keadaan seperti itu, kekeluargaan seperti itu, apalagi tanaman yang kita tanam, yang kita lihat, itu yang kita rawat, berbunga, hidup, awet, itu yang menjadi kebanggaan dan kesukaan kita untuk pagi maupun malam hari. Ditambah lagi kalau sukanya, ya dukanya gitu. Dukanya kalau melihat tanaman yang merangas, merangas itu rasanya diri kita pun kalau merangas bagaimana. Kemudian musim kemarau di rooftop, maaf, saya merawat di rooftop di atas, panasnya 100%. Dengan keadaan kemarau, dari atas panas dan di bawahnya pun panas. Sehingga kalau kita tidak telaten dalam merawat itu, semuanya itu sudah habis. Pasti kering. Pasti kering. Alhamdulillah kalau musim hujan tidak ada masalah. Ini pada saat musim kemarau kan bisa nggak bisa kalau, sehingga ada perlakuan yang khusus dan kenikmatan yang tersendiri buat saya untuk merawat. Walaupun kemarau, tanaman tetap hidup. Walaupun ada jenis-jenis tanaman buah itu tidak berbuah maksimal. Walaupun tidak berbuah maksimal, kenapa? Karena di kompot itu, di pot 100% dan itu di lantai 5. Oh, ya. Begitu mungkin. Baik Kak, terima kasih ya atas penjelasan semuanya. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sahabat Sain, jarang orang mengakui bahwa kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini. Suatu karunia alam, dan yang terpenting di atas segala-galanya ialah keberaniannya. Kesederhanaan adalah kejujuran dan keberanian adalah kelulusan. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Wassalam.